Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Yahya dengan NIM 23214.032. Pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat sebagai tugas dari UAS. Kali ini saya membuat aplikasi yang bernama Lapor Desa, yaitu sistem pelayanan desa digital yang terdiri dari aplikasi Android untuk masyarakat dan halaman admin berbasis website. Kedua, aplikasi telah terintegrasi dengan menggunakan REST API Laravel, sehingga data yang dikirim dari Android dapat langsung dikelola melalui website admin. Melalui aplikasi Android, masyarakat dapat melakukan login, membuat laporan desa, mengajukan surat online, mengirim usulan warga, melihat informasi desa, mengakses pasar desa, atau UMKM, menggunakan panic button, melihat peta desa, mengikuti polling, serta membuat profil. Sementara di halaman admin pada website digunakan untuk mengelola data masyarakat, memantau laporan, mema- ser- memantau laporan masuk, memperbarui status laporan, mengelola informasi atau pengumuman desa, serta melihat data layanan yang dikirim dari aplikasi Android. Integrasi dilakukan melalui API dengan autentikasi token yang sehingga setiap data seperti laporan, surat, usulan, data usulan UMKM, dan sinyal darurat dapat dikirim dari aplikasi Android ke server dan ditampilkan pada website admin. Eh, itu saja sedikit penjelasan. Kita langsung kepada demo aplikasinya. Yang pertama adalah pada pada aplikasi Android itu kita langsung berada di halaman depan, yaitu halaman login. Yang pertama, kita langsung masuk saja dengan email yang telah kita buat. Kalau belum mempunyai email, kita bisa tekan daftar. Nah, di dalam daftar ini kita bisa mengisi nama lengkap, alamat email, serta password. Setelah itu, klik daftar. Karena saya sudah memiliki akun, jadi kita langsung ke halaman login lagi. Isi sesuai dengan akun dan juga password yang telah dibuat. Setelah itu kita masuk. Nah, setelah itu kita di dashboard yang berada di dashboard. Selamat datang setelah dan di bawahnya yaitu nama akunnya, si pemilik akun. Setelah itu di bawahnya ada tombol plus juga buat laporan baru, ada juga total laporan saya dari sejumlah 3, dan juga ada semacam total laporan saya ada 3, ada menunggu, ada diproses, ada selesai, dan juga ditolak. Dan juga ada di bawahnya ada laporan terbaru, dan juga bisa kita lihat semua laporan. Totalnya ada 3 yang sebelumnya telah saya buat, dan juga ada preview di bawahnya. Kita coba buat laporan terlebih dahulu. Kita kasih judul laporan sebagai contoh untuk pekerjaan. Nah, untuk kategorinya kita bisa pilih ada 4, yaitu ada fasilitas umum, infrastruktur, keamanan, dan lingkungan. Kita ambil contoh sebagai fasilitas umum saja, dan lokasi kita isi di Desa Python. Dan deskripsinya kita
Di deskripsi ini kita bisa bikin kalimat yang lebih panjang. Contoh, setelah itu kita pilih foto. Sebagai contoh, kita pakai ini saja. Setelah itu kirim laporan. Setelah itu akan muncul di dashboard yang paling atas preview data yang sudah kita buat. Setelah itu di laporan ada riwayat laporan, ada 4 ya, dan satu yang sudah kita isi, baru kita isi. Setelah itu di riwayat laporan Anda juga ada 4. Di surat online ini kita bisa ajukan dan pantau kebutuhan administrasi desa dengan cepat. Ada surat keterangan pengantar RT RW, pembaruan data. Di sini kita bisa isi ajukan surat. Kita pilih ada 4, ada surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar RT RW, dan juga pembaruan kartu keluarga. Sebagai contoh kita isi sebagai surat keterangan tidak mampu, nomor telepon, ini isi nomor telepon kalian. Untuk keperluan bisa diisi kalimat yang akan mengetahui keperluan kalian untuk mengajukan surat itu sebagai keperluannya sebagai apa keperluannya. Sebagai contoh, setelah itu kirim pengajuan. Nah, setelah selesai surat akan ada di riwayat pengajuan, ada di paling bawah. Setelah itu kita lanjut ke informasi desa. Kalau di informasi desa ini belum ada informasi desa dari backend, artinya belum ada informasi apapun. Selanjutnya di layanan desa di panic button. Di sini kita bisa, jika kita memiliki keadaan darurat, kita isi SOS ini atau kirim sinyal darurat. Jenis sebagai contoh kita isi jenis daruratnya yaitu kita juga isi nomor telepon. Kita isi latitude lokasi dan juga longitude lokasi. Ada 2, longitude lokasi. Atau juga bisa kita gunakan lokasi saya. Setelah itu ini akan otomatis terisi. Setelah selesai, kita bisa langsung kirim sinyal darurat. Akan ada muncul seperti tadi, surat sudah dikirim ke desa. Selanjutnya yaitu pasar desa. Di sini kita bisa daftarkan UMKM yang kalian miliki agar bisa didata oleh desa. Sebagai contoh yaitu deskripsi produk ini kalau kita ingin mengisi
dengan kalimat yang lebih panjang. Dan juga isi nomor telepon. Setelah itu kita daftarkan UMKM. Setelah setelah selesai, UMKM berhasil didaftarkan, akan muncul di daftar UMKM desa di paling bawah. Setelah itu dan akan otomatis pindah ke atas. Setelah itu di usulan warga, kita bisa memberi usulan kepada desa se- sebuah mungkin sebuah kegiatan atau sebuah eh, sebuah usulan yang akan bermanfaat bagi desa dan masyarakat. Sebagai contoh kita isi, setelah diisi kita kirim usulan. Setelah diisi akan muncul kalimat usulan telah dikirim dan juga sama ada di daftar usulan warga di bagian bawah. Setelah itu kita lanjut ke polling. Di bagian polling ini juga belum ada isinya. Setelah itu kita lanjut ke peta desa. Peta desa ini kita bisa mencari eh, desa kita ada di bagian mana di daerah mana. Seperti itu. Sudah, kita lanjut ke profil. Di profil ini kita bisa ubah profil dan juga ubah email. Setelah kalau kalian ingin mengubahnya tinggal tekan tekan apa yang ingin kalian rubah, entah itu nama lengkapnya atau emailnya. Setelah itu kalian simpan perubahan. Setelah selesai, kembali. Nah, di Android ini udah kita isi nih. Kita akan lanjut ke yang bagian websitenya. Sebelum itu kita bisa logout terlebih dahulu. Sudah. Kita lanjut ke bagian websitenya. Di bagian website kita masuk ke dashboard terlebih dahulu, yaitu lapor desa final production of railway app. Di bagian depan akan ada tulisan lapor masalah desa lebih mudah, bisa mulai melapor, lihat status, atau bisa langsung masuk atau daftar akun terlebih dahulu. Kita langsung masuk saja, kita sudah punya akun adminnya. Tentu kita langsung masuk. Nah, setelah kita masuk, terlebih dahulu masuk ke dashboard. Selamat datang admin desa. Di dashboard juga sama, ada jumlah warga, total laporan, surat masuk, dan darurat aktif. Dan juga ada laporan berdasarkan status, ada juga tren laporan per bulan, dan laporan terbaru yang diajukan oleh masyarakat. Kita ke laporan masuk terlebih dahulu. Di laporan masuk ini ada 4 data yang sudah masuk. Di data ini kita bisa lihat dengan menekan ikon mata ini. Nah, jika kita melihat detail laporannya, ada foto, ada kategorinya, dan juga ada untuk pekerja, eh,
Masyarakat ini mengajukan untuk apa? Sebagai contoh pekerjaan, untuk melamar pekerjaan di Desa Paiton. Identitas pelapor, tanggal pengisian juga ada. Dan juga ada perjalanan pelaporannya yang pertama ada laporan dibuat, sedang diproses, dan juga selesai. Dan juga ada statusnya sedang menunggu. Kita bisa ubah statusnya yang sedang menunggu menjadi selesai. Terus kita simpan, statusnya otomatis berubah. Kita coba keluar. Nah, status juga sudah bisa bisa sudah berubah dan juga bisa kita langsung edit tanpa melihat eh, detail laporannya. Kita bisa langsung update statusnya dengan tekan icon pensil seperti itu. Dan juga kita juga bisa menghapus laporan yang masuk. Sebagai contoh kita hapus yang ini. Oke. Setelah itu kita coba surat online. Nah, pengajuan di riwayat pengajuan ada 4 pengajuan, yang ada 5 pengajuan yang masuk. Kita bisa lihat kategorinya, mereka itu mengajukan untuk apa. Sebagai contoh kayak sebagai untuk laporan eh, pengajuan suratnya untuk meminta SKTM, meminta surat pengantar, meminta surat keterangan usaha, meminta surat pembaruan IKK, dan juga sama pengantar RT RW. Kita juga bisa ubah statusnya, kita tekan yang ini, bisa diproses, verifikasi, disetujui, siap diambil, selesai, ditolak. Kita bisa lihat sebagai untuk disetujui saja. Setelah itu kita simpan, otomatis eh, otomatis diubah menjadi disetujui. Status surat sudah diperbarui akan muncul di atas. Yang selanjutnya kita ke informasi desa. Di pusat informasi desa ini belum ada data yang masuk dan juga belum ada pengumuman. Kita lanjut ke panic button. Kita lanjut ke pasar desa. Nah, ini di pasar desa ada 3 produk UMKM yang sudah diajak, yang sudah tadi, yang sudah mengisi. Ada sebagai warung, ada ini sebagai contoh saya buat tadi, dan juga ada pecel minuman yang baru kita buat tadi. Dan juga beserta eh, pemilik warungnya itu warung apa, dan juga pemiliknya siapa. Dan barang itu eh, warung itu ber- eh, bergerak sebagai apa? Sebagai untuk tempat untuk membeli makanan atau tempat toko sembako seperti itu. Kita lanjut ke usulan warga. Di sini ada juga 7 usulan yang sudah masuk, seperti kegiatan 17 Agustus, perbaikan, reboisasi, dan banyak lagi. Dan selanjutnya untuk polling. Dan untuk polling juga belum ada polling yang aktif ya. Kita lanjut saja. Pak Desa. Untuk Pak Desa kita juga, kalau misal kita ingin mencari tempat kita sekarang, kita bisa eh, zoom out terlebih dahulu, kita cari tempatnya. Seperti itu. Kita lanjut saja di profil. Di profil juga kita bisa mengubah
nama dan juga emailnya. Ya juga kita bisa mengupdate password dan juga bisa kita delete akun. Setelah kita setelah saya jelaskan, kita bisa keluar, kita coba keluar dan sudah selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.